bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala kebaikan-Mu yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, biarlah terlebih dahulu firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, serta yang menuntun kami dalam melakukan setiap kegiatan kami. Sertai dan lindungilah kami Tuhan dalam kehidupan kami di hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 November 2023, diambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Dalam bahasa Batak dikatakan, anak napistar palas rohani amana, alai anggo anak nabodo arsak ni rohani inana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beragam bentuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Ada berkat berupa napas kehidupan, berkat berupa anak, dan berkat berupa harta, dan beragam berkat-berkat lainnya. Salah satunya tadi yang sudah kita sebutkan adalah anak di tengah-tengah keluarga. Sekalipun anak bukanlah satu-satunya tujuan dalam pernikahan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa anak merupakan salah satu penambah sukacita di tengah-tengah pernikahan, dan itu merupakan berkat dalam pernikahan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita orang Batak sering sekali mendengar lagu Anak Kokido Hamoraon Diau. Mengapa diibaratkan anak itu sebagai suatu kekayaan? Karena anak itu juga merupakan berkat yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan ke tengah-tengah suatu keluarga. Oleh karena itu, karena dikatakan bahwa anak adalah suatu harta, bahwa anak adalah suatu berkat di tengah-tengah keluarga, maka penting sekali untuk melihat bagaimana perkembangan, bagaimana kedudukan, bagaimana sifat karakter anak di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tentu sedikit banyak kita sudah mengetahui mengenai Amsal. Kitab Amsal itu berisikan beragam nasihat dan juga untuk menunjukkan kepada kita apa yang baik dan apa yang benar, apa yang salah, apa yang buruk, berkat maupun kutuk. Dalam hal ini diangkatlah satu tema mengenai anak. Bapak Ibu serta saudara-saudari, keluarga itu merupakan lembaga terkecil dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, di dalam dunia kita, di dalam lingkungan kita, terkhusus kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, orang tua memiliki tanggung jawab khusus untuk bagaimana mendidik anak-anaknya. Ketika orang tua membawa anaknya untuk dibaptiskan, kita tidak boleh lupa bahwa orang tua memiliki janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk senantiasa mengajari dan membimbing anak yang dia bawa untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Artinya lembaga pendidikan Kristen yang mengajarkan tentang kebaikan, yang mengajarkan tentang firman Tuhan, justru sebenarnya terletak di dalam keluarga. Lalu kita melihat bagaimana dampaknya keluarga itu untuk perkembangan anak-anak. Bagaimana dampak keluarga itu untuk membimbing anak-anak mengerti tentang firman Tuhan, dan juga bagaimana feedback dari seorang anak terhadap orang tuanya. Dalam firman Tuhan kita hari ini kita melihat bahwa anak yang bijak itu mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Namun kebijaksanaan merupakan sesuatu yang harus dikembangkan.
sudah ada dan harus dikembangkan, dan inilah tugas dari orang tua. Dan bukan hanya persoalan tanggung jawab orang tua, namun juga melalui Amsal ini kita bisa melihat bahwa Amsal ini juga mengingatkan kepada seorang anak bagaimana yang harus dilakukan anak, paling tidak untuk merespon tentang bagaimana pemeliharaan orang tuanya terhadap dirinya, yaitu bijaklah dalam berlaku, bijaklah dalam menentukan sikap, karakter untuk diperhadapkan ke tengah-tengah kehidupan ini. Dan itulah yang memberikan sukacita kepada orang tua. Dan sebaliknya, ketika seorang anak justru melakukan hal yang tidak baik, itu memberikan duka yang besar bagi seorang ibunya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang ayah itu sangat identik dengan sebuah kepemimpinan. Oleh karena itu, kebijaksanaan dikaitkan dengan pola pikir seorang ayah, seorang laki-laki yang memiliki jiwa rasional, yang sering sekali berfokus kepada intelektual, akademis, ataupun hal-hal yang bersifat rasional dalam pikiran dan berhubungan dengan kebijaksanaan, meskipun memang kebijaksanaan itu berasal dari hati. Lalu kita lihat tentang kedukaan dari ibunya. Mengapa seorang ibu? Karena seorang ibu itu memiliki rasa yang cukup dalam. Ketika dikatakan dengan bebal, maka kita akan teringat kepada bangsa Israel, sebuah bangsa yang sering sekali dinyatakan dengan sebuah bangsa yang bebal. Dan kita lihat dampak dari kebebalan mereka adalah mendukakan hati Tuhan. Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah merawat, memelihara mereka. Dan itu juga kaitannya dengan seorang ibu. Ibu yang sudah merawat dalam kandungan, merawat ketika melahirkan, lalu juga merawat ketika sudah lahir hingga pada saat remaja, dewasa, dan lain-lain. Dan ketika hal baik yang diberikan oleh seorang ibu dibalas dengan hal yang tidak baik, tentu dukanya akan cukup dalam. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini, mau apapun status kita, sebagai anak maupun sebagai orang tua, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga karakter diri kita, untuk melakukan tanggung jawab kita, untuk menghidupi nilai-nilai kekristenan di tengah-tengah kehidupan kita, baik dengan menyebarkan juga kepada anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Selamat melakukan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.